Di video part 10 ini kita akan mendesain lengan belakang dari bottom tapernya. Bentuknya seperti ini. Bottom taper sendiri kalau bentuk aslinya itu bisa dilihat di video ini. Yaitu biasa dipakai di area-area packaging yang mana di situ banyak kardus yang diselotip. Kebalikan dari bottom taper adalah upper taper. Bedanya cuma kalau bottom taper itu di bawah seperti terlihat di sini. Maksudnya dia mengisolasi atau menselotip kardus bagian bawah. Kalau upper taper bagian atasnya. Tapi ada juga mesin taper yang bisa atas bawah juga. Banyak sih variasinya. Dan video ini adalah salah satu dari serangkaian video yang saya buat yang menjelaskan tentang cara mendesain mesin pembentuk kardus menggunakan perangkat lunak SolidWorks. Dan di video kali ini saya fokuskan pembahasannya hanya di proses desain lengan belakang dari bottom tapernya. Bagi yang belum sempat melihat episode sebelum video ini, bisa disaksikan di sini. Dan link videonya harusnya sudah muncul di sekitar atas ini. Oke, tidak usah berlama-lama, sekarang kita langsung ke tutorial SolidWorks-nya. Yuks! Kita munculin balok referensinya, klik kanan show. Kita akan arahin robotnya ke posisi terakhir dia berada, yaitu di sini. Ini adalah sequence yang sudah kita buat di episode sebelumnya. Oke, kita ada di posisi P0 sekarang. Untuk mengarahkan robotnya ke sini, kita harus aktifkan sampai P15. Kita ke P1, cukup di klik kanan atau klik kiri, lalu suppress atau unsuppress. Suppress dan unsuppress seperti ini. Oke, dan kemudian lakukan seterusnya hal yang sama sampai P15. Ini akan saya skip. Oke, kita sudah sampai mengaktifkan urutan gerakan P15. Nah, sekarang di expand kita akan mensuppress mat yang ini. Klik kanan suppress yang nempel ke sini. Ini tujuannya supaya robotnya bisa kita geser-geser seperti ini untuk simulasi. Oke, save dulu. Oke, kita akan mulai mendesain bottom tapernya. Kita ke assembly, insert new part, escape, edit new part ini. Oke, kita akan mulai dari sini. Klik kiri di sini, normal to. Klik kiri di sini, sketch, lalu buat corner rectangle seperti ini. Kemudian jarak dari sini ke sini kita kasih 5 mm. Oke, escape, lalu pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini make collinear. Kemudian kita kasih panjang 550 mm. Ini kita kasih 300. Oke, kemudian kita ke feature, boss extrude, kita kasih tebal 5 mm, enter. Klik kanan di sini, list external referensi, break all. Oke. Klik kanan, float. Oke. Ini di mat ke sini. Klik kiri di sini. Klik kiri di sini, mat. Klik kiri di sini. Oke, klik kiri di sini. Klik kiri di sini. Kasih jarak 5 mm. Centang. Oke, ini akan kita taruh di sini. Ya, di sini. Klik kiri di sini. Ini matnya dalam kondisi aktif, lalu klik kiri di sini, lalu pilih angle, pilih distance. Distance-nya 75 mm. Ya, 75 mm di oke.
Ini diklik kanan, dibikin fix, lalu matte-nya dihapus semuanya, matte yang ada di part ini, klik kanan, delete. Oke, save dulu. Kemudian edit part ini, kok nggak mau sih? Edit part ini, oke. Klik kiri di sini, sketch, lalu escape buat corner rectangle. Dari sini ke sini, escape, kita kasih jarak ini 200 mm, yang ini 90 mm. Lalu di block, dibikin for construction, escape. Lalu buat circle di sini, kasih dimensi 10 mm. Oke, kemudian ke feature, kita cut extrude, ini true all. Oke. Selanjutnya klik kiri di sini, sketch, lalu buat center line. Dari sini ke sini, escape. Kita kasih dimensi ini 300. Escape, lalu buat circle. Di sini, escape, pencet Ctrl, klik kiri di sini, dan di sini buat make equal atau sama dengan. Lalu ke feature, cut extrude, ini true all. Oke. Exit edit component, kemudian ini di save dulu. Oke, kemudian insert new part, escape, edit part ini, klik kiri di sini, sketch. Oke, kemudian buat straight slot dari sini ke sini, escape, kemudian kasih lebar 30, panjangnya 130. Lalu ini ke feature, boss extrude, kasih tebal 5 mm. Oke, save dulu. Lalu edit part ini, klik kiri di sini, sketch, buat center line dari sini ke sini, escape, kasih panjang 100 mm. Escape, lalu buat circle di sini, diameternya 10. Lalu ke feature, cut extrude, true all. Lagi klik kiri di sini, sketch, buat center line dari sini ke sini, kemudian kasih panjang 60. Lalu buat lingkaran seperti ini, escape, pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini, make equal, ke feature, cut extrude, true all. Lalu bagian ini dan ini dibolong, klik kiri di sini, sketch, kemudian buat circle di sini dan di sini, escape, pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini, buat sama dengan atau make equal. Lalu ke feature, cut extrude, ini true all. Oke, kemudian linear pattern, klik kiri di sini, klik kiri di garisnya ini, panahnya pastiin ke sini. Ini angkanya 2, kemudian ini diisi 70. Pilih body, klik kiri di sini, lalu oke. Escape, lalu ke evaluate, measure, klik kiri di sini dan di sini, 65. Oke, kita lebarin lagi jadi 70. Ini edit linear pattern ini. Oke, ini jadiin 75. Oke, escape, lalu ukur lagi ini ke sini. Oke, udah 70. Kemudian klik kanan di sini, isolate, edit part ini lagi. Oke, kita ke feature, pilih reference geometry plane,
klik di sini dan di sini. Oke, kita bikin plane tengah. Lalu plane ini kita klik kiri atau klik kanan, sketch. Lalu klik kiri di sini. Ini convert entities, lalu ke feature, boss extrude, pilih mid plane. Tarik. Kita kasih panjang 120 coba. Ya, 120 dulu. Ini jangan dicentang. Oke. Kemudian kasih chamfer. Klik di sini. Ini chamfernya 1 mm. Ya. Oke, kemudian plane 1 ini diklik kiri atau klik kanan, sketch, klik kiri di sini. Convert entities, kemudian ke feature, pilih boss extrude, kemudian pilih mid plane. Kali ini kita isi jadi 80, 85, ya 85. Kemudian oke. Kemudian kasih chamfer lagi. Chamfernya 1 mili, klik di sini. Oke. Oke, klik kanan di sini, list eksternal referensi. Nah, ini di break all. Oke. Oke. Kasih material, materialnya edit material. Kita kasih ini pakai ASTM aja. Oke, apply, close. Kemudian klik kiri ini, open part, pencet Ctrl 1, file, save as. Oke, kasih nama 145. Oke. Exit isolate, save dulu, lalu klik kanan part ini, dibikin float. Oke, ini diklik kiri, matte, di matte ke sini. Oke. Kemudian matte lagi, pilih advanced matte, pilih width, klik kiri di sini dan di sini. Kemudian di sini dan di sini. Oke. Oke, kalau sudah, ini di matte lagi, pilih paralel. Ini di matte ke sini. Oke. Ini di save dulu. Insert new part, escape, klik kanan di sini, collapse, edit new part ini, klik kiri di sini, sketch, lalu buat circle, lingkaran di sini, taruh di sini. Oke. Kemudian buat lingkaran lagi, ya seperti ini. Kita kasih dimensi 10 kayaknya aku terlalu kecil, 10,5, 11. Oke. Kemudian ini sebagai roller, ini roller plastik, klik kiri di sini, kita kasih dimensi 25. Kemudian ke feature, extrude, kita kasih 70, jangan 70, 68, 69. Oke. Kemudian kita kasih chamfernya 1 mili, klik di sini dan juga di bagian dalam sini. Oke. Escape. Lalu materialnya kita kasih ABS, edit material. Kita ke plastik, ABS, ya ABS ini, apply, close.
klik kanan di sini, list external referensi, ini di break all. Oke. Exit edit komponen, klik kanan di sini, float, digeser, klik kiri di sini, matte, klik kiri di sini. Oke, ini ditarik. Lalu pilih advanced matte, pilih width, klik di sini, klik kiri di sini, klik kiri di sini dan di sini. Kemudian ini dicentang, lalu ini diklik kiri, open part, pencet Ctrl 1, lalu file, save as, 145, 146, save, exit, kemudian di save, kemudian insert new part, escape, edit new part ini, klik kiri di sini, sketch, lalu buat circle di sini. Oke. Ini kita kasih dimensi 10 mm. Kemudian ke feature, boss extrude. Ini dibalik. Kita kasih panjang 90. Oke. Kemudian klik kanan di sini, list external referensi. Ini di break all. Oke. Lalu ini diklik kanan, float, ditarik, klik kiri di sini, matte, klik kiri di sini, centang, tarik keluar. Kita ke advanced matte, pilih width, klik kiri di sini, di sini, dan di sini. Oke, centang. Oke, kemudian kita edit part ini lagi, klik kiri di sini, sketch, convert entities, lalu buat circle, escape, lalu kasih dimensi. Ini sebenarnya bisa sih pakai offset seperti ini, offset entities, klik di sini, misalnya kedalaman yang kita mau 0,5, reverse. Oke, lebih simpel sih. Ke feature, cut extrude, ini kita kasih 1,2 mm atau 1,5. Ini offset, coba 1, 2, 3, 3,5. Oke, kemudian exit edit komponen, klik kanan di sini, list external referensi. Oke, ini aman. Sekarang kita akan tambahin snap ring di sini. Kita ke design library, pilih toolbox, add in now. Kemudian ini di expand, saya akan coba pakai GIS. Ini snap ring, retaining ring. Oke, kita pilih yang eksternal. Oke, klik kiri, ini saya seret lagi, barangkali muka saya nutupin. Oke, klik kiri di sini, sambil ditahan klik kirinya, geser, arahin ke sini, lepas. Oke, kita kasih ini shaft diameter 10 untuk shaft 10, langsung di oke aja, escape. Oke, lalu klik kiri di sini, matte, klik kiri di sini. Oke. Ini ada selisih ini. Pertama diameternya dulu kita benerin. Coba ini jadi 0,3.
0,2 kali 0,2. Oke, 0,2 pas. 0,25 aja. 0,25. Oke, lalu kita ke evaluate measure, ini diklik 1 mm ternyata. Jadi ini jangan 1,5, tapi akan saya kasih, oh ini jauh amat, 1,2. Oke, edit part ini, double klik di sini, ini coba 3,7. Nah, ini baru pas. Oke, kemudian exit edit component, klik kanan di sini, isolate, edit part ini, kemudian ke feature, reference geometry, plane, klik kiri di sini, oke. Lalu plane 1 diklik kiri, pilih mirror, pilih feature atau mirror, klik kiri ini. Nah, lalu oke. Kita kasih chamfernya 1 mili, klik di sini dan juga di sini, centang. Oke, kemudian kita kasih material, klik kanan di material, edit material. Oke, kali ini saya akan pakai ini, pakai yang ini, IC 1020 controller. Yang ini aja deh, 1010 hot roller. Ya, ini kemudian ini material propertinya, apply, close, exit edit component, klik kiri ini, open part, pencet Ctrl 1, file, save as 147, save, lalu exit isolate, lalu pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini, klik kanan, sama ini, klik kanan, isolate, kemudian pencet Ctrl, arahin kursor ke sini, klik kiri, tahan, lepas, klik kiri di sini, matte, klik kiri di sini. Oke, aduh, ngumpet snap-ringnya. Nah, ini, klik kiri di sini, matte, kemudian klik kiri di sini, centang. Oke, lalu pencet Ctrl lagi, klik kiri di sini, tahan, lepas, klik kiri di sini, matte, klik kiri di sini. Oke, klik kiri di sini dan di sini. Oke, kemudian ini diduplikat, lakukan sekali lagi, klik kiri di sini, matte, multiple matte-nya diaktifin, lalu pilih concentric, klik kiri di sini dan ini, lalu centang. Oke, kemudian klik kiri di sini, matte, klik kiri di sini. Oke, klik kiri di sini dan klik kiri ini, centang. Exit isolate. Oke, klik kanan di sini, collapse, kemudian ini di open part, pencet Ctrl 1, file, save as 148, exit, kemudian save dulu, lalu ke design library. Ini di bagian toolbox, kali ini saya pilih yang unsymmetric,
lalu pilih bearing, ball bearing, instrumental ball bearing, klik kiri di instrumental ball bearing, sambil digeser, sambil ditahan, jangan dilepas klik kirinya, arahin ke sini, lalu lepas. Oke, ini bornya sudah 10, ini tinggal di sebentar. Ini juga ada pilihan, ada nggak ya? Oh, cuma satu, diameter 10 itu cuma satu. OD-nya 15 aja. Oke, ini langsung dicentang aja. Oke, setelah dicentang akan muncul seperti ini otomatis. Arahin ke shaftnya ini, klik karena kita perlu 2 bearing. Nah, dia akan begini terus kalau kita nggak escape, lalu pencet tombol escape. Ya, ini diklik kiri di sini, mat, pilih distance, diisi setengah mili. Oke, kemudian klik kiri di sini. Oke, pilih distance lagi, isi setengah mili. Klik kiri di sini dan di sini. Oke. Oke, ini bearingnya diklik kanan. Edit toolbox komponen. Bearing ini harusnya tampilannya adalah number of ball full, displaynya detail biar lebih estetik. Oke, harusnya seperti ini. Oke, lalu klik kanan bearing satunya, klik kanan, edit toolbox komponen. Number of ball full. Oke, kemudian displaynya detail. Cake-nya pakai add cake. Lalu oke. Kemudian ke assembly, insert new part. Escape, edit new part ini, edit part. Oke, kita ukur dulu, evaluate, user, klik kiri di sini. Dan di sini. Normal distance 69 mm. Oke, lalu klik kanan di sini, clear selection. Kita ukur lagi tebelnya bearing ini. 4,5 mm. Oke. Klik kiri di sini. Pilih sketch. Kemudian kita pilih circle. Ya, sampai muncul titik tengahnya itu. Oke, ini digambar, dikasih diameter 60 mm. Kemudian ini dikasih diameter lagi 10 mm. Escape, lalu ke feature, boss extrude. Ini diisi 69 mm. Ini diklik. Oke. Oke, lalu klik kanan di sini, isolate. Edit part ini lagi, klik kiri di sini, sketch, lalu buat lingkaran, spline. Buat circle di sini. Kasih dimensi. OD-nya si bearing tadi 15 mm. Lalu ke feature, cut extrude. Ini diisi 4,5 mm. Oke, lalu ke reference geometry plane,
klik kiri di sini dan di sini. Oke. Lalu di ini plan 1 yang udah dibuat tadi, diklik kiri, lalu pilih mirror. Feature to mirror adalah yang ini. Oke. Lalu kita kasih fillet chamfer dikit di sini dan di sini. Chamfernya setengah mili aja. Oke, kemudian fillet di sini. Filletnya 3 mili aja. Oke, exit edit component, klik kanan collapse, klik kanan ini list external referensi, ini di break all. Oke, kemudian untuk material kita edit material. Ini materialnya adalah sebentar. Ini harusnya 2 material ini. Oke, edit part ini. Ini filletnya hilangin aja. Ini harusnya 2 material. Ini dijadiin 40. Oke, ini harusnya 2 material. Ini kasih fillet, kasih chamfer. Chamfernya 1. Materialnya yang ini aluminium. Edit material. Aluminium. Kali ini saya pakai aluminium 2024. Ya, ini. Apply, close. Kemudian saya insert new part lagi. Edit new part ini, klik kiri di sini, sketch, lalu buat circle. Ini diisi diameternya 60. Oke, kemudian buat circle lagi. Diameternya 40. Lalu ke feature, boss extrude. Ini 69. Ini diklik. Oke. Nah, yang ini materialnya adalah rubber. Oke, kemudian kita kasih fillet 3 mili. Oke. Klik kanan di sini, list external referensi. Ini break all. Exit edit component, klik kanan collapse. Kemudian ini klik kanan atau klik kiri, open part, Ctrl 1, file, save as, 149. Yang ini open part, pencet Ctrl 1, file, save as, 150. Kemudian ini ball bearingnya di show. Ini akan kita jadiin satu assembly. Ini matnya dihilangin karena matnya ngikut ke bracket tadi. Klik kiri di sini, mat. Ini di mat ke roller ini. Oke, klik kiri di sini. Klik kiri di sini. Oke. Lalu bearing satunya ini diklik. Ini matnya dihilangin. Delete. Lalu tarik, klik kiri di sini. Mat, klik kiri di sini. Oke. Klik kiri di sini dan di sini.
Oke. Oke, ini perlu kita kasih pemisah di sini. Ini jangan 10 mm. Coba kita simulasiin dulu. Dia harus diameternya harus di antara ini. Klik kiri di sini, kita buat lingkaran, kita ukur berapakah diameter yang ideal. 12,5. Oke, kita bikin diameter dalamnya yang ini itu jadi 12,5 rebuild. Oke, jadinya nggak menabrak si inner bearingnya ini. Klik kanan di sini, float, tarik, klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini. Oke, lalu klik kiri di sini dan di sini. Oke. Klik kanan collapse, kemudian klik kiri 4 part ini, klik kanan form new sub assembly. Oke, ini open sub assembly. Pencet Ctrl 1. File, save as. Sub assembly. Saya akan kasih nama roller. Bottom taper roller. Oke, save. Exit isolate. Ini dibebasin. Klik kiri di sini. Klik kiri di sini. Mat, klik kiri di sini. Oke, kemudian ke advanced mat. Pilih width. Klik kiri di sini. Di sini. Di sini dan di sini. Oke. Oke, kemudian ini kita jadiin satu sub assembly juga. Oke, klik kiri, pencet Ctrl, klik kiri di sini, klik kanan form new sub assembly. Lalu roller ini kita seret ke dalam ini, asem 2 ini. Oke, coba asem 2 ini di hide. Oke, masih ada komponen lainnya. Ini kita seret. Lalu sisa yang ada di bawah kita seret ke atas. Sebentar. Ya. Oke, lalu klik kanan di sini, show komponen. Ini open sub assembly, pencet Ctrl 1. Ini diklik kanan, dibikin fix. Lalu file, save as. Kita kasih nama bottom taper arm A, lengan A, karena akan ada satu lengan lagi di belakangnya. Oke, ini diklik kanan, dibikin fix dulu, matnya jangan dipakai dulu. Kita hapus dulu, delete. Ini agak dikeluarin, klik kanan, float. Ini tebelnya jangan 5 mm, karena kita akan nambahin bearing juga di sini. Ini kita kasih tebel 10 mm. Mana sih thicknessnya? Ini dia. Kita kasih tebel 10 mm. Oke. Lalu klik kanan di sini. Ini udah wayang ding. Klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini. Oke, klik kiri di sini, pilih paralel, klik kiri di sini.
Oke, kita masukin kurang lebih segini. Kurang lebih segini. Klik di sini, kemudian klik kanan di sini, select other, klik kiri di sini. Sorry. Oke, klik kanan di sini, select other, klik kanan lagi, klik kiri, lalu pilih distance. Ini kasih 5 mm. Oke, centang. Kemudian ini di use for positioning only, disentang. Oke, kita lihat. Oke, sepertinya sudah oke. Kemudian ini di klik kanan, dibikin fix. Lalu klik save. Oke, selanjutnya kita akan buat penahan slot tipnya berupa plat. Kita akan gambar di sini. Insert new part. Escape. Edit new part ini. Klik kiri di sini, sketch, lalu buat circle di sini. Buat circle lagi. Diameternya 11 mm. Ini kasih aja 20 mm. Lalu buat center line dari sini ke sini. Oke, ini kasih aja kita kasih panjang 20 mm juga. Set. Atau 25. Oke, kemudian kita kasih line. Pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini. Make midpoint. Oke, lalu buat line dari sini ke sini. Escape. Buat satu lagi. Pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini. Make tangent. Escape, pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini. Make tangent. Lalu trim entities, pilih power trim. Lalu buat seperti ini. Klik kiri, tahan, lalu di seperti ini kan. Oke. Ini kita kasih panjang 35 atau 30. 35 aja. Oke, kemudian ini kita sebentar. Kita ukur, kita exit sketch dulu, kita ukur, evaluate, measure, klik kiri di sini dan di sini. Ini 80 mm. Edit sketch ini lagi. Lalu ke bagian feature, boss extrude, klik sketch ini, ini di klik kanan, di clear selection, klik ini. Ini kenapa seperti ini? Oh, tin feature yang aktif. Oke. Ulangin lagi, exit ke feature, boss extrude, pilih select counter, pilih yang ini, klik kiri di sini, ini diisi 80 mm. Lalu di back, kemudian oke. Kita akan pakai plat 1 mili, karena itu kita perlu ke direct editing, move face offset 1 mili. Klik kiri di sini dan klik kanan di sini, select other, klik kiri di sini. Jangan 1 mili, tapi kasih 2 mm. Kita kasih gap. Lalu klik OK.
Kemudian kita ke sheet metal, kita convert to sheet metal. Ini diisi 1 mili, ini 0,5. Kemudian ini kita kasih 0,2. Lalu klik kiri di sini dan di sini. Atau ini kita kasih 2 mm. Itu tuh radius bagian ini. Nah, bagian ini. Oke. Kemudian kita perlu manjangin ini ke sini. Klik kiri di sini, sketch, lalu buat titik di sini. Escape, buat corner rectangle seperti ini. Pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini. Escape. Pencet Ctrl, klik kiri line ini dan titik ini. Make midpoint. Ini ditarik sampai kurang lebih segini. Ya, segini. Oke, kemudian kasih dimensi 45 mm, lalu panjangnya 60 mm. Oke, kemudian ke feature boss extrude, ini up to surface-nya yang ini. Oke. Oke, kemudian ke sheet metal lagi, pilih edge flange, klik kiri di sini, tarik ke sini. Ini sudutnya coba kasih 30, 20 kali, 10, 20, ya 20 atau 25. Oke, kemudian untuk sudutnya ini diklik, R-nya coba kita kasih 5 atau kasih 10, 20, 30, ya 30 aja. Untuk panjangnya kita kasih 25, ya 25 aja. Lalu ini diklik OK. Ini bisa pilih yang ini atau yang mana aja, klik OK. Oke, ini panjangnya perlu kita revisi. Double klik di sini. Nah, kita ganti jadi 50. Ya, jadi 50. Lalu kita kasih fillet. Kita ke feature, kita kasih fillet di sini. Sama sini. 10 mm. Oke. Nah, kemudian di bagian ini kita exit edit komponen dulu, klikkan di sini isolate. Klik kiri di sini normal to, edit part ini. Klik kiri di sini sketch. Lalu buat center line dari sini ke sini. Escape, lalu buat seperti ini, segitiga. Lalu buat center line dari sini ke sini, ke tengahnya. Klik kiri center line ini, make vertical. Kita akan potong dengan pola segitiga seperti ini. Oke, kita kasih dimensi. Ini misalnya 55. Kemudian ini kita kasih 10. Oke, ini kita kasih sudut 35 derajat. Oke, kemudian ke feature cut extrude through all both. Oke. Oke, kemudian tinggal kita kasih fillet. Misalnya di sini filletnya 2 mm. Kemudian di sini 1 mm, di sini 1 mm.
Oke, kemudian kita kasih material stainless, edit material IC 304 atau SUS 304, apply, close. Lalu klik kanan di sini, list external referensi, ini di break all. Oke, exit edit komponen, open part ini, pencet Ctrl 1, file, save as, di bagian part 151, save, exit isolate. Oke, kemudian klik kanan di sini, float, tarik, klik kiri di sini, matte, klik kiri di sini. Oke, kemudian ke advanced matte, pilih width, klik kiri di sini, klik kiri di sini, klik kiri di sini, ini di klik kanan clear selection, klik kiri di sini. Kok salah lagi sih? Balik lagi, klik kiri di sini. Ini jempol saya ini yang rada error. Ya salah klik melulu dari tadi. Klik kiri di sini dan di sini, lalu ini dan ini aja. Kemudian centang. Nah, ini klik kiri di sini, matte, pilih tangent, klik kiri di sini. Oke. Nah, ini fungsinya untuk menahan si selotip nantinya. Jadi kurang lebih strukturnya seperti ini. Klik kanan collapse, lalu save dulu. Edit part ini. Kemudian klik kiri di sini, sketch. Lalu klik kiri di sini, convert entities. Ini dibikin construction geometry. Lalu buat center line. Oke, kita buat di sini. Kita kasih panjangnya 45 mm. Lalu buat center line lagi seperti ini. Escape, pencet Ctrl, klik kiri di sini dan klik kiri di sini, kemudian make midpoint. Oke, kemudian kita kasih panjang 6 mili. Exit edit komponen, ini di open part. Oke, ini dia. Kita ke sketch, pilih 3D sketch, kemudian kita pilih line. Ini panah merahnya kalau mau dirubah orientasinya tinggal pencet tab di keyboard, nanti orientasinya akan berubah. Oke, seperti ini, lalu seperti ini. Nah, seperti ini, pencet tab. Nah, agar salah satu panahnya mengarah ke arah yang kita inginkan. Lalu ke bawah, pencet tab juga. Oke, escape, pencet Ctrl, klik kiri ini dan klik kiri ini, make coincident. Kemudian kita kasih panjang, ini panjangnya 7 mm. Kita kasih filletnya 1 mm, mungkin 3 mm kali ya, atau 2. Oke, exit sketch. Oke, kemudian kita klik sketch, klik kiri di sini, sketch, lalu buat lingkaran. Oke, kemudian kita kasih dimensi 2 mili. Exit sketch, kemudian ke bagian feature, sweep, klik kiri di sini dan di sini. Option ini jangan di merge. Oke.
Ini sketnya kemudian diumpetin. Ya, ini untuk pengait pegas atau per. Ini di save dulu, exit. Ini di save dulu. Kita akan bikin pegasnya, pegas di antara ini dan ini. Insert new part, escape, edit new part ini. Kita ke sketch, pilih 3D sketch, escape, pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini, pilih convert entities, lalu buat line dari sini ke sini. Lalu klik kiri di sini, pilih convert entities, klik kiri di sini, pilih convert entities, buat line dari sini ke sini. Lalu pilih line lagi, tarik garis dari sini ke sini. Escape, lalu diblok semuanya. Ini dibikin for construction. Exit sketch. Kita pilih 3D sketch lagi. Exit sketch, escape. Kita pilih 3D sketch lagi, buat line dari sini ke sini. Escape, kita kasih dimensi ini ke sini adalah 7 mm. Sementara ini ke sini ini ke sini 4 mm. Kemudian exit sketch. Kemudian kita ke feature, kita buat ke reference geometry plane, klik kiri di sini dan di sini. Oke, escape. Lalu sketch yang atas ini kita hide dulu. Plane ini diklik kiri, sketch, lalu buat center line dari sini ke sini. Lalu buat circle di sini. Escape, kasih dimensi. Circle-nya kita kasih 0,5. Line-nya kita kasih 4. Escape, exit sketch, escape, lalu ke feature, pilih sweep, klik kiri circle ini dan klik kiri line ini. Oke, kita ke option, kita ke bagian profile twist, pilih specify twist value. Ini coba diisi 360 derajat, coba 3600. Ya, kita bikin pegas 3600 plus 360 plus 360 lagi. Oke, di oke. Oke, ini pegasnya. Sekarang kita bikin cantolannya. Oke, sketchnya ini dimunculin lagi. Oke, sekarang cantolan yang ada di sini. Ini exit edit komponen dulu. Kemudian ini 3 part ini diklik kanan, isolate. Biar lebih mempermudah. Oke, kemudian edit part ini, edit spring ini. Klik kiri di sini, sketch, lalu buat convert entities. Ini di bikin construction geometry, exit sketch. Kemudian 3D sketch. Cancel. Kita buat pengaitnya dulu di sini. Kita ke feature, pilih reference geometry plane, klik kiri di sini dan di sini. Oke. Lalu klik plane 2 ini, sketch. Kemudian buat circle di sini. Oke, ini dibikin ini diklik kanan, delete. Kita buat line seperti ini. Seperti ini. Kemudian buat 3 point arc. Klik kiri di sini dan di sini. Escape. Pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini.
make tangent, escape, pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini. Make tangent, kemudian pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini. Make coincident. Oke, ini diklik kiri, kemudian coba make vertical. Sedangkan yang ini kita kasih dimensi. Coba R2 1,5. Oke. Ini kita kasih dimensi 1,5. Oke, kemudian ini kita taruh di sini. Ini kita kasih dimensi, kita samain aja, make equal. Kemudian kita kasih sudut ini 45 derajat. Oke, lalu exit sketch. Oke, kemudian kita ke feature, reference geometry, plane, klik kiri di sini dan di sini. Oke. Lalu klik kanan, lalu klik kiri plane 3 ini, sketch. Kemudian buat circle sini, lalu kasih dimensi 0,5. Exit sketch. Lalu ke feature, pilih sweep, klik kiri di sini dan di sini. Oke. Oke, kemudian ini tinggal ini ke sini. Ini di hide aja. Ini kalau agak seperti ini, nggak usah. Ini tinggal menghubungkan ini ke sini. Oke, kita edit spring ini lagi. Sketch, pilih 3D sketch. Klik kiri di sini. Sebentar. Klik kiri di sini, convert entities, dan klik kiri di sini, convert entities. Di blok semuanya. Ini di for construction, lalu pilih line, tarik garis seperti ini, dan seperti ini. Oke, ini ditarik, taruh di sini. Oke, ini diklik for construction, convert entities, diklik lagi for construction, buat center line dari sini ke sini, kemudian klik kiri di sini dan di sini, make collinear. Ini diklik kanan, ini seperti ini, tinggal yang ini nih. Ini harusnya lurus seperti ini. Oke, ini exit sketch dulu. Kita ke feature, reference geometry, plane, klik kiri di sini. Ini kasih 1 mm, flip offset. Oke. Escape, klik kiri plane 4 ini. Lalu klik kiri ini, pilih convert entities. Lalu ini di construction geometry. Oke. Lalu exit sketch. Kemudian ini coba kita pindahin ke bawah sini. Oh, dia nggak mau. Oke. Ini diklik kanan, di delete. Klik sketch ini. Klik kiri ini, convert entities. Kita bikin construction geometry. Oke.
Oke, kemudian kita 3D sketch. Kemudian klik kiri di sini, convert entities. Ini dibikin for construction. Pilih center line, tarik dari sini ke sini. Ups. Ini di delete. Tarik center line lagi dari sini ke sini. Oke, pasti ini warnanya hitam. Lalu pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini. Convert entities, ini di blok semuanya. Klik for construction, escape. Lalu ini center line, tarik dari titik ini ke titik ini. Escape. Lalu pilih spline. Tarik dari sini ke sini. Oke, klik kanan di sini. Add insert spline point. Klik di sini. Kenapa nggak mau? Klik kanan di sini. Insert spline point. Nah, klik di sini. Klik kanan di sini. Ini nggak usah. Klik kanan di sini. Display control polygon. Lalu ini ditarik yang tengah ini. Nah, seperti ini. Oke, pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini. Kemudian bikin tangent. Ini ditarik. Pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini. Dibikin tangent. Oke, tinggal disesuaikan. Seperti ini. Oke, exit sketch. Kemudian klik kiri di sini, sketch, kemudian convert entities, exit sketch, langsung ke feature, sweep, langsung klik ini karena supaya ini langsung otomatis diklik. Ya, lalu oke. Ya, ini sudah nyambung yang sini. Tinggal yang sebelah sini. Caranya sama dengan yang tadi. Kita buat reference geometry, plan, klik kiri di sini dan di sini. Oke, escape, lalu klik kiri plan 5 ini, sketch. Nah, kemudian tinggal buat yang seperti tadi, 2 line di sini. Lalu pilih 3 point arc. Klik kiri di sini, di sini, di sini. Ini dibikin tangent. Ini dibikin tangent. Oke, lalu ini diklik di sini. Ini kan 10 ya. Ini kita kasih R6. Lalu ini ke sini. Ini nanti yang akan nyambung ke sini. Oke, kita kasih center line dari sini ke sini. Lalu ke sini. Kita kasih sudut. Kita buat center line satu lagi buat referensi sudut. Kita kasih sudut ini 150, yang ini 120. Oke, lalu panjang ini kita kasih 2 mili, sementara yang ini kita kasih 2,5. Lalu exit sketch, lalu ke feature, pilih plan, klik kiri di sini dan di sini. Oke, klik kiri di plan 6, sketch. Lalu buat circle di sini, diameternya sama dengan ini, 0,5 mili, 0,5. Exit sketch, escape, kita ke feature, pilih sweep, klik ini dan ini. Oke.
Oke, sekarang reference geometry plane, klik permukaan ini dibalik, ini satu udah oke. Oke. Lalu plane 7 diklik kiri, sketch, klik kiri di sini, convert entities, ini dibikin construction, exit sketch, escape, lalu ke sketch, kita pilih 3D sketch, klik kiri di sini, convert entities, klik kiri di sini dan di sini, convert entities juga, ini di blok, ini dibikin for construction, lalu pilih center line, klik dari sini ke sini, oke, lalu klik center line dari sini ke sini, oke, lalu pilih spline, tarik dari sini ke sini, klik kanan di sini, insert spline point, klik oke, klik kanan di sini, display control polygon, ini tinggal diarahin, pencet kontrol, klik kiri ini dan ini, pencet kontrol, klik kiri ini dan kok nggak mau ya. Oke, lagi pencet kontrol, klik kiri ini dan spline-nya. Oke, sekarang mau. Lalu pilih make tangent. Ini ditarik seperti ini, escape, pencet kontrol, klik kiri ini dan klik kiri ini, make tangent. Oke, tinggal disesuaikan aja. Ya, kurang lebih seperti ini aja. Ini terhalang plat. Oke. Kemudian exit sketch. Klik kiri di sini, sketch, kemudian convert entities, langsung ke feature, langsung klik sweep. Nah, kenapa nggak mau? Oke, ulangin. Klik kiri sketch ini, langsung ke feature, langsung sweep. Nah, otomatis langsung ke klik. Lalu ini bagian ini, klik kiri yang spline-nya ini. Oke. Oke, kemudian ini sketch yang muncul yang kelihatan di hide. Oke, kemudian ini kita kasih material, edit material. Kita kasih ini. Apply close. Spring sebenarnya materialnya khusus dia. Di sini saya lihat nggak ada di daftar material ini. Spring steel itu nggak ada di sini. Saya pakai material yang paling mendekati aja, yang hot rolled bar. Spring steel itu dia khusus dia materialnya. Dia nggak sama dengan steel biasa. Oke. Kemudian ini berhubung ini akan jadiin satu assembly, ini kita akan masukkan ke sini, tapi kita exit edit command dulu. Ini open part, pencet Ctrl 1. Ini plane-nya banyak sekali, kita hide. Oke, kita file, save as. Ya, di sini 152. Save. Warnanya kita ganti, kita bedain. Kita ke appearance, pilih light, LED, pilih LED. Ini tinggal diseret aja ke springnya ini. Pilih yang part. Oke, jadi biar kelihatan mencolok. Kemudian dua part ini kita masukkan ke dalam bottom taper roller sub assembly. Sehingga ini bottom taper arm. Jadi ini sudah menjadi satu sub assembly. Exit isolate. Oke, kemudian jangan lupa save. Oke, sekarang kita akan tambahin bearing di sini, di bagian sini. Klik kanan ini, isolate, edit
part ini, klik kiri di sini, sketch, lalu buat circle. Pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini, kemudian buat make equal. Ini kita kasih diameter 15. Escape, kemudian ke feature, cut extrude, ini diisi 4,5, enter. Kita kasih chamfer 0,5 di sini dan di sini. Ini lubangnya kita modif, jangan 10 tapi 12,5. Exit edit komponen, kemudian bottom taper assembly-nya kita klik kanan, kita show. Kita akan pakai bearing yang ada di sini. Bearingnya itu di sini. Atau ini aja deh, insert bearing baru aja dari toolbox, nggak masalah. Oke, kita ke design library, kita pilih unsymmetric bearings, ball bearing, instrumental ball bearing. Oke, ini tinggal diseret aja, arahin ke lubang ini, lepas. Kemudian ini diganti jadi, pilih yang 115, 100 strip 15. Kemudian number of ball full, displaynya detail, pakai cake. Lalu oke. Akan muncul satu lagi, ini diarahin ke satunya, ke sini. Klik escape. Lalu klik kiri di sini, matte. Kemudian klik kiri di sebelah sini. Oke. Kemudian klik kiri di sini dan klik kiri di sebelah sini. Oke. Exit isolate. Nah, ini kita perlu kasih ini apa namanya? Perlu kita kasih semacam bushing. Kita insert new part, edit new part ini, klik kiri di sini, sketch, kemudian buat circle. Oke, ini kasih diameter 12,5. Buat circle lagi. Ini dikasih diameter 10,5. Sebentar, 10,5 atau ini 13. Oke, 13 masih oke. Kita ke feature, boss extrude 4,5, coba 6, 7, 8. Oke, 7,5. Oke. Materialnya adalah klik kanan, kita kasih brush. Escape, klik kanan di sini, list external referensi. Ini brick all. Oke. Exit edit komponen. Oke, kemudian klik kanan ini, float. Klik kiri di sini, matte, kemudian klik kiri di sini. Oke. Klik kiri di sini dan klik kiri di sini. Centang. Klik bushing ini. Klik di part ini, pencet Ctrl C, lalu Ctrl V. Untuk part yang nyempil ini saya lebih suka pakai Ctrl C, Ctrl V ketimbang di seret. Klik kiri di sini, matte, kemudian klik kiri di sini. Oke, kemudian klik kiri di sini dan di sini.
Oke. Oke, kemudian ini di open part. Pencet Ctrl 1, file, save as 153. Oke. Ini kita save. Oke, lalu klik kiri ini bottom taper arm satunya, float. Klik kiri di sini, matte. Klik kiri di sini. Kemudian pilih distance. Oke, kemudian klik kiri di sini, matte. Ini diklik kiri di sini. Oke. Ini di double klik, kita ubah panjangnya jadi 130. Oke, ini arm satunya sudah jadi. Bottom taper arm A, bukan arm 1, arm A, atau arm 1 juga bisa sih. Oke, ini udah jadi. Berikutnya kita akan gambar arm B nya atau arm 2 nya di sini nanti. Oke, sementara kurang lebih seperti ini. Save dulu. Ya, demikian proses desain dari lengan belakang dari unit bottom tapernya. Bottom taper ini, unit ini masih belum selesai desainnya. Nanti akan kita lanjutin di episode atau part selanjutnya. Kita akan mulai mendesain lengan depan dari unit bottom tapernya di video part selanjutnya. Dan di video ini, apabila kata-kata yang saya ucapkan atau perbuatan dan juga perbuatan yang saya lakukan sekiranya kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kurang lebihnya dari video ini, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misalnya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu menemukan cara yang sekiranya lebih efektif dari apa yang saya sampaikan, boleh di-share di kolom komentar supaya saya dan juga rekan-rekan yang lain juga bisa ikut belajar bareng. Ya, saya akhiri dulu untuk video part yang ini. Nanti kita ketemu lagi di part selanjutnya. Sampai jumpa lagi.